Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang mendengar langsung malam ini lewat channel Rumeso TV dan rekan-rekan RTVC yang menyiarkan pula lewat channel-channel yang lainnya, serta para pemirsa dari Zoom Kobar Islam Academy yang mendengar lewat Zoom malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Malam ini kita ngaji lagi dengan tema anak muda, namun dengan pembahasan yang kita kaji dari hadis Arba'in Nawawiyah. Kita sudah berada pada hadis nomor nomor 40. Sisa 3 hadis lagi dari Arba'in Nawawiyah. Bisa lihat artikel terbaru kami di rumaiso.com. Sekali lagi bisa lihat artikel terbaru kami di rumaiso.com dengan judul hadis 40, hidup di dunia hanya sementara. Kita memang hidup dunia itu hanya sebentar, sesaat. Nah, ini nanti kita gali pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Baik, ntar saya sebarkan link dulu di channel Rumaiso TV. Ya, bisa dilihat di artikel terbaru ya di rumaiso.com. Sekali lagi hadis ke-40, hidup dunia hanya sebentar. Nah, kita lihat dalam pembahasan ini hadisnya. Jadi hadisnya ini pendek, jadi kayak malam ini kita banyak tanya jawab, maka siap-siap nanti ya untuk bertanya di 0812 281 0812 281 85131. Sekali lagi silakan bertanya di 0812 281 85131. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibayya. Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Ya, Rasulullah SAW itu memegang kedua pundakku. Kemudian ini berarti Nabi SAW ingin supaya Ibnu Umar dengar apa yang beliau katakan. Faqal, maka ketika itu Nabi SAW katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Hiduplah engkau di dunia bagaikan gharib, orang asing, aw abirus sabil, atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata, idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir masaa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Juga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika kamu masuki sore hari, jika engkau berada di petang hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jangan nunggu pagi lagi. Maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Dan hidupmu sebelum matimu. Lihat di sini, gharib itu orang asing. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang asing itu lam yattakhidha sakanan wa qararan. Dia tidak ambil tempat untuk diam menetap. Bahasa kita ya cuma mampir. Aw abiru sabil, atau seorang musafir yang berlalu begitu saja.
Kalau musafir berarti lam yastakir fiha abadan, dia tidak menetap situ selamanya. Kalau tadi kan sebentar ya, kalau ini ibarat abirus sabil, tidak menetap situ selamanya. Bal huwa mashin, dia jalan saja terus. Ya, kalau kita lihat istilah abirus sabil itu lebih sempurna zuhudnya dibandingkan dengan gharib. Sekali lagi, abirus sabil itu lebih sempurna zuhudnya dibandingkan dengan gharib. Berarti orang yang tadi jadi musafir, dia nganggap hidup di dunia itu, ya saya cuma lewat aja, numpang lewat. Dia jalan terus. Ya dia cuma istirahat sebentar saja layaknya musafir. Itu lebih daripada orang asing. Orang asing masih mampir, mungkin diambil kebutuhannya, ya dia jalan lagi. Tapi lebih lama yang musafir tadi, dari sisi dia berjalan terus gitu, mampirnya cuma sebentar saja. Jadi abirus sabil laisa bijalis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau abirus sabil itu tidak duduk di situ. Wal gharib yajlis lakinnahu gharib. Namun kalau gharib, yaitu orang asing, itu masih sempat mampir. Walaupun dia dikatakan asing di situ. Nah, ini lagi membahas tentang masalah zuhud pada dunia. Jadi kita cuma mengambil seperlunya saja. Ya, kita cuma ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan lama-lama orang yang dikatakan ya, orang yang zuhud itu tidak ngambil berlebih gitu. Apalagi hal yang nanti memudaratkan dia. Juga di sini kata Ibnu Umar. Nah, ini kalimat dari Ibnu Umar ya. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada pada petang hari, jangan nunggu besok pagi. Maksudnya di sini adalah beramallah sebelum datang pagi. Jangan sifatnya suka menunda-nunda. Jangan bilang besok, besok lagi, besok lagi, besok lagi gitu. Jadi kalau ada amal yang bisa kita kerjakan saat ini, hari ini saya bisa ngaji nih. Jangan tunda besok lagi. Sudah. Ustadz ini kan masih ada rekamannya Ustadz. Oh beda. Walaupun mungkin bisa kita dengar rekamannya, namun hadir langsung itu kan lebih baik. Apalagi di masa pandemi kayak begini, kita tidak bisa majelis langsung. Kesempatannya seperti ini. Kecuali kalau ada uzur ya. Ini rekan-rekan muda perhatikan nih. Kita jangan punya sifat suka menunda-nunda sesuatu. Kemudian wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau berada pada pagi hari, jangan nunda sampai petang. Besok sore lagi enggak. Jadi beramal saat ini ada kesempatan ya amalkan. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikatakan iza amsayta fala tantazir sabah, jika engkau berada pada petang hari maka jangan tunggu besok pagi, li'annaka qad tamutu qabla an tusbiha. Karena bisa jadi engkau meninggal dunia sebelum datang pagi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, coba lihat keadaan sekarang ini ya, keadaan seperti itu, orang-orang nunda-nunda. Ada amal-amal dia tunda besok begitu. Lalu kata Ibnu Umar lagi, wa khus min sihatika limaradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi kalau kita itu sehat, mampu untuk beramal, semangat, sekarang ini lakukan mudah, maka jangan ditunda-tunda lagi. Beda kalau keadaan kita itu nanti jadi sakit, ajuz, sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, maka ada kesempatan gunakan.
Wa min hayatika limautik, masa hidupmu sebelum datang matimu. Ya, gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Nih, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan terus. Ada perkataan bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang makna, ya, kita ambil dari dunia itu seperlu kita saja. Seperti tadi ibarat kita itu mampir bagikan orang asing, atau kita itu musafir yang terus berjalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini, yang bagi lil insan ayyaj'alal mal ka'annahu khimar yarkabuhu au ka'annahu baitul khala yaqdi fi hajatahu. Sepatutnya seseorang itu menjadikan hartanya itu seperti keledai yang ditunggangi, atau seakan-akan seperti baitul khala, rumah, situ ada tempat jamban, toilet, cuma tunaikan hajat saja. Namun yang ada sekarang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa aktsarun nasil yauma yaj'alunal mala ghayatan fayarkabuhumul mal. Kebanyakan manusia saat ini, hari ini nih, malah menjadikan harta itu jadi tujuan. Malah harta itu yang menungganginya, dia jadi budak dunia, jadi budak harta. Wa yaj'alunahu maqsudan fayafutuhum khairan katsir. Fayafutuhum khairun katsir. Akhirnya dia menjadikan harta dunia itu jadi tujuan. Akhirnya dia luput dari kebaikan yang banyak. Luput dari kebaikan yang banyak. Nah, itu yang kami nukil dari tadi, ya, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis ini jadi dalil jangan panjang angan-angan di dunia. Jangan jadikan dunia, kata Ibnu Rajab, jangan jadikan dunia sebagai watana, negeri menetap kita, wa maskanan. Akhirnya kita senang hidup di dunia. Harusnya dunia itu dijadikan janahi safarin, yaitu ya tempat persiapan mau pergi. Persiapan kendaraan, nanti siap-siap menempuh nanti kehidupan yang lebih panjang lagi nanti di akhirat. Ada sebagian hukama yaitu al-hikmah mengatakan ajabtu mimmanid dunya mauliyatun anhu wal akhiratu muqbilatun ilaihi yashtagilu bil mudbirati wa yu'ridu anil muqbilati. Aku heran dengan orang-orang yang condong pada dunia. Padahal akhirat itu di hadapan dia. Ya, padahal akhirat itu di hadapan dia. Akhirnya dia hidup dia sibuk dengan sesuatu yang nanti dia tinggalkan, yaitu yang di belakang dia. Dan dia lupa dengan kehidupan yang nanti dia hadapi di depan. Al-Hikmah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, bagi orang mukmin sikap dia adalah dua keadaan, kata Ibnu Rajab. Imma ayyakuna ka'annahu gharibun muqimun fi baladi gurbatin au yakuna ka'annahu musafirun ghairu muqimin albatata. Kita hidup di dunia cuma dua keadaan saja sikap kita. Kalau orang beriman sikapnya dua. Yang pertama, dia seperti gharib, orang asing. Dia tinggal namun bagaikan orang asing saja, bukan orang yang menetap di situ selamanya. Atau keadaan yang kedua, kita seperti musafir, bukan mukim sama sekali. Ya kalau mampir ya cuma mampir sebentar lah, jalan lagi gitu. Maka itulah yang dinasihati oleh Nabi SAW kepada Ibnu Umar untuk memiliki dua keadaan tadi.
Jadi kalau tidak jadi gharib, jadilah musafir. Adapun tadi wasiat dari Ibnu Umar itu diambil dari hadis ini. Sama juga ya, untuk menjelaskan kita jangan terlalu panjang angan-angan. Ya, konsekuensinya apa? Jangan suka menunda-nunda sesuatu. Ada kesempatan tadi, wa khus min sihatika li saqamik. Ya, ada riwayat yang lain ya, wa min hayatika li mautik. Kalau kamu dapati sehat, ya jangan nunggu dulu sampai sakit, manfaatkan masa sehatmu. Manfaatkan juga masa hidupmu sebelum datang sakitmu. Kata Ibnu Rajab, yakni iktanimil a'mal as-salihah fi sihha qabla an yahula bainaka wa bainaha as-saqam. Wa fil hayati qabla an yahula bainaka wa bainaha al-maut. Nah, semangatlah dalam beramal soleh ketika masa sehat sebelum nantinya datang sakit. Begitu juga semangatlah ketika masa hidup sebelum nanti datangnya kematian. Dan ini juga semakna seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Al-Hakim. Hadisnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Disahihkan oleh Al-Albani juga. Iktanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa engkau itu beruban. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum jatuh miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang matimu. Maka dari sini kata Ibnu Rajab, terus bersegera untuk beramal saleh. Sebelum kita tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Adapun fawaid yang bisa kita ambil seperti di artikel, saya ambil dari kitab-kitab lain tadi. Kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia dan zuhud pada dunia. Ya, kita disuruh zuhud pada dunia. Zuhud seperti kita bahas kemarin itu, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Seperti kata Ibnu Taimiyah. Sudah kita bahas di hadis 30-an. Terus yang kedua, bagusnya pengajaran Nabi SAW dengan memberi contoh yang memuaskan. Beliau ibaratkan tadi apa? Gharib, musafir. Yang ketiga, hendaklah kita bersegera memanfaatkan umur. Manfaatkan waktu kuat. Kapan waktu kuat tadi? Masa sehat dan masa kita hidup. Yang keempat, keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu karena perkataannya terpengaruh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bersegera beramal soleh pada waktu kita saat ini. Tidak menunda-nundanya karena kita tidak tahu keadaan setelah itu. Kemudian ada kaidah dari hadis, kaidah istismar namanya. Hendaklah kita sibuk dengan sesuatu yang akan kekal. Itu ya sibuk dengan kepentingan akhirat kita, bukan sesuatu yang akan fana. Jangan sibuk dengan dunia terus. Artinya sini banyaklah sibuk dengan akhirat. Sedangkan dunia kita diajak untuk zuhud. Zuhudnya bagaimana? Ambil sekadarnya saja. Namun ingat, dari yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, sehat kita, hidup kita manfaatkan terus untuk kebaikan. Baik rekan-rekan muda sekalian atau umum, ya silahkan ingin bertanya. Malam ini ada waktu 40 menit nih, mumpung lama. Namun sebelumnya besok pagi saya tunda dulu pembahasan saham. Saya bahas buku baru Ustadz Irwandi. Kita akan bahas sebelumnya di setiap ba'da subuh itu
cetakan ketiga 22 ya. Kita ganti dengan cetakan 23 karena di sini ada bahasan yang sebelum-sebelumnya ini para jamaah biasa menanyakannya tentang dropship. Ya, bahasan lengkapnya saya akan kaji besok dengan masalah-masalah saya akan pecahkan di besok pagi ba'da subuh, karena mungkin ada di antara pendengar saat ini, penonton saat ini, ada yang jadi reseller, ya, ada yang jadi dropshipper, mungkin dia jadi wakil dari yang punya barang dan seterusnya. Nanti hadir biar gali ilmu yang manfaat. Ba'da subuh ya, jam 5:15 insya Allah. Baik, silakan jika ada yang mau telepon di 0812 281 85131. Nanti yang di Zoom juga siap-siap. Termasuk juga yang di YouTube, silakan tuliskan komentar. Dari Abu Fairul. Ustadz, dulu saat saya membuat SIM, saya membuatnya dengan cara sogok. Apakah saya harus membuangnya lalu membuat yang baru atau gimana Ustadz? Saran saya seperti itu sih. Karena dulu gak berkah kamu buat SIM-nya. Karena sogok. Ada telepon? Silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Saya Faras di Malang, Ustadz. Malang. Iya, Malang. Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, dandanan laki-laki yang menyerupai wanita itu kan dosa besar ya, Ustadz ya? Iya. Nah, apa hukumnya kalau misalnya kita nonton serial komedi atau video lah, 1-2 video gitu, yang isinya itu membuat kita tertawa, tetapi akibat acting yang humoris, namun actingnya ini menyerupai lawan jenis, entah itu pakai pakaian wanita dan sebagainya. Apakah kita ikut nabung dosa besar ya, Ustadz? Yang penting ingkari, jangan cuma nonton. Gimana, Ustadz? Yang penting mengingkari. Oh, mengingkari. Iya. Berarti dihindari aja ya, Ustadz ya, video kayak gitu, walaupun sebenarnya menghibur gitu. Iya. Karena kan kalau asalnya ngeliat kemungkaran kan kita ada 3 tahapan ya. Kemarin di hadis 34 kita bahas. Ingkari dengan hati, habis itu dengan lisan. Lisan ya berarti ngomong ke orangnya langsung, ya, ngomong. Punya kemampuan lagi, ingkari dengan tangan, gitu. Jadi 3 ini yang dilakukan. Wallahu a'lam. Oke, Ustadz. Yang kedua, Ya. Ustadz, saya ini sebenarnya galau. Kenapa? Baru ini tadi galau. Soalnya ternyata hari ini saya itu dipanggil atasan, dan ternyata saya di tahun ajaran yang akan datang ini mengampu amanah baru yang menurut saya lebih berat. Dan saya nggak cukup pede untuk ada kompeten di situ, Ustadz. Padahal selama ini saya itu berdoa dan memantapkan hati betul bahwa target terdekat saya itu yang menikah. S2 saya urungkan, karir pun tidak begitu saya prioritaskan lagi. Nah, terlebih lagi saya semakin khawatir kalau rencana menikah saya itu semakin tertunda, dan waktu saya untuk menuntut ilmu dan interaksi dengan Quran itu juga semakin minim. Dengan posisi saya yang biasa aja sekarang aja, saya udah sangat merasa jauh gitu loh, Ustadz, dari agama. Gimana nanti kalau megang amanah yang lebih berat? Nah, Ustadz, mau nasihatnya gimana saya harus bersikap menerima takdir ini dan menjalaninya sembari saya juga bisa meningkatkan kualitas ibadah gitu loh, Ustaz. Saat ini umur berapa? 24. Sudah punya calon belum? Belum. Belum cari juga? Belum lakukan sebab untuk dapat suami begitu? Sempet 2 kali. Gagal? Yang jadi, saya kurang tahu kenapa. Oh, yang salah satunya itu karena wilayah ya, Ustadz ya. Beliau tuh nyarinya yang sekitar daerahnya saja, nggak sampai ke Jawa Timur. Ya, dan kemarin saya daftar BJR, Ustadz, ke Qadarullah kan udah tutup ya. Iya. Itu. Coba cari, saran saya sih segera menikah. Dan mungkin karirnya bisa ditunda, dan nanti ketika menikah manut pada suami. Dia suruh resign berarti. Dan saya planningnya juga gitu dan saya nggak ada bayangan bakal lama gitu kan di yayasan yang saya kerja sekarang, karena kan kita nggak tahu ya dapat suami orang mana, apakah kita bisa stay di sini atau harus resign atau gimana. Tapi malah justru ini tadi itu saya dipanggil dan malah dapat amanah yang lebih berat gitu loh, Ustaz. Ya, lebih. Saya tambah bingung ya. Amanat ini bisa ditolak nggak? Saya belum nyoba sih, Ustadz. Dan mungkin karena
efek pandemi juga ya, jadi jabatan-jabatan itu berubahnya tuh lumayan jauh gitu loh. Saya juga nggak, basic saya kan di bahasa asing ya Ustaz, saya nggak ada kepikiran bakal ada di situ gitu loh, karena saya sudah fokus di pengembangan bahasa asingnya gitu loh. Kok tiba-tiba saya di situ, saya juga nggak tahu gitu. Dan banyak lah susunan manajemen yang berubah cukup drastis karena pandemi ini. Karena juga nanti kan proses pembelajarannya juga kemungkinan besar online ya, nggak seperti biasanya lagi itu, Ustaz. Saran saya mungkin mikir-mikir resign saja biar nggak banyak kepikiran untuk fokus ke jabatan baru atau amanat baru. Lebih aman itu. Terus nanti fokus untuk cari calon, segera nikah. Gitu ya Ustaz ya? Iya. Daripada nanti kamu dapat amanat, terus sudah enjoy, sulit lepas. Kemudian dari pihak yayasan halangi kamu untuk keluar juga. Karena kamu sudah menempati posisi amanat yang bagus. Ya, begini Ustaz, ada satu lagi yang belum saya sampaikan mungkin. Salah satu kelebihannya di yayasan ini adalah, kan ini kan yayasan Islam ya Ustaz ya, pondok pesantren. Jadi memang paham kalau misalnya ada karyawan perempuan yang menikah dan harus ikut suami, ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena ya alhamdulillah mereka menerima syariat kita gitu loh. Tidak seperti beberapa tempat yang lainnya justru melarang nikah gitu kan. Itu sih Ustaz kelebihannya gitu. Kalau memang harus dibawa suami ya dibolehkan. Dan saya ada beberapa teman yang menikah ya memang mereka resign gitu. Ya sudah, mudah-mudahan dapat jodoh yang bisa buat resign. Amin, mohon doanya juga ya Ustaz ya. Iya. Ya sudah, itu aja Ustaz, cukup. Iya. Jazakallah khairan. Kalau mau yang tadi di BJR mau daftar lagi, bilang saja malam ini Ustadz suruh daftarkan gitu. Mudah-mudahan masih bisa diurus, biar dibantu. Oh baik Ustaz. Iya, nanti hubungi saja, bilang boleh saya hubungi habis ini atau harus besok pagi Ustaz? Mudah-mudahan bisa dibalas malam ini. Oh baik, saya coba langsung habisnya Ustaz ya. Ke Bunda Lizki ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bismillah, Ana mau tanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang organisasi dakwah di kampus? Apakah lebih baik Ana bergabung dengan organisasi tersebut dengan niat untuk mencari lingkungan yang baik atau tidak perlu? Tergantung ya, kalau memang lingkungannya bagus tidak ada masalah. Apalagi mereka memperhatikan pergaulan, adab laki-laki dan perempuan, tidak bergaul bebas, walaupun dia menyatakan organisasi dakwah ya, karena organisasi dakwah tidak semua juga memperhatikan kayak gini, akhirnya bebas, akhirnya jadi cinlok, cinta di lokasi situ. Banyak yang kasus seperti ini. Maka lihat keadaannya, kalau memang situ orang-orang yang baik yang masuk, saya bisa juga ngambil manfaat di situ ya, maka masuk, silakan ambil manfaat. Ustadz, solusi untuk jual beli pre-order ialah sekedar menjanjikan tanpa mengikat ya. Apakah boleh memberitahukan harga jual di awal? Boleh saja, yang penting tidak mengikat ya. Jadi artinya sudah tawarkan ya, kalau memang belum punya barang ya, dan barangnya memang sudah ada tapi ada di supplier ya, bilang aja ini saya carikan dulu ya, pesan saja baru kemudian ambil. Nah ini penjelasannya besok pagi insya Allah. Widi Anto nanti bisa ikuti kajian besok pagi ini tentang reseller dan dropship, walaupun saya sudah pernah bahas di channel Rumeso TV juga, tapi ini saya ingin dalami lagi karena di buku Ustadz Irwandi beliau akan sendirikan tentang pembahasan dropship ya, walaupun kemarin itu sudah cukup kaidah-kaidahnya, namun saya ingin pertegas lagi untuk kajian besok pagi insya Allah. Saya selingi sebelum bahas ke pembahasan saham dan terkait dengan saham. Ada telepon? Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Iya, ini dengan ibu dari Surabaya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya, begini Ustaz, bukannya seorang istri itu kan menutup
murat di depan ipar ya Ustadz ya. Yang mau anak tanyakan, Iya, dengan ipar di Ustadz, aurat. Iya, terus bagaimanakah jika seorang istri yang sudah bercadar tidak sengaja terlihat sehelai rambutnya dan kakinya di hadapan ipar Ustadz? Karena kan di rumah mertua itu anak tidak punya kamar pribadi ya Ustadz ketika menginap, sedangkan rumahnya kan jauh dari Surabaya ke Jawa Tengah. Nah, itu bagaimana Ustadz hukumnya ketika tidak sengaja sehelai rambut dan juga kaki terlihat oleh ipar? Apakah ayah kandung dan juga suami ikut menanggung dosanya Ustadz? baik, kan tidak sengaja, Bu. Kemarin ada hadis yang kita bahas, innallaha tajawwaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah itu mengangkat dosa, artinya dimaafkan bagi orang yang khata', tidak sengaja, kemudian lupa, dan juga dipaksa. Ibu dalam keadaan tidak sengaja, maka tidak terkena. Beda kalau ibu sengaja ya. Kalau sengaja baru terkena dosa. Oh begitu ya Ustadz ya. Terus kalau misalkan begini Ustadz, ini kan anak kan rumahnya jauh dari mertua. Nah itu kan dengar ya Ustadz ya, di suatu pertemuan kita tidak boleh membuat orang tua itu kangen ya Ustadz ya. Sedangkan anak sendiri rumahnya jauh dari mertua, lalu menginap di sana itu tidak ada kamar pribadi Ustadz. Nah, apakah boleh anak itu hanya bersilaturahmi sehari langsung pulang? Lah itu kalau misalkan diminta oleh orang tua menginap itu bagaimana Ustadz? Kalau tidak ada kamar kan untuk anak yang sudah bersuami kan kurang baik ya Ustadz gitu. Ustadz mohon solusinya Ustadz. Minta sama suami supaya kasih solusi, Bu. Biar jalin hubungan baik dan dengan mertua. Ya kalau ada kamar khusus mudah-mudahan dikasih gitu. Itu lebih baik. Kalau tidak ya solusinya seperti tadi, mungkin datang pagi pulang sore gitu. Nggak ada masalah, yang penting bisa pahamkan pada suami. Yang penting hubungan yang baik dengan mertua. Oh, nah Ustadz, berarti itu tidak merupakan dosa ya Ustadz, kalau misalkan orang mertua meminta menginap, itu anak tidak bisa menginap hanya karena alasan kamar ya Ustadz ya? Iya. Nah kalau gitu Ustadz, syukran, jazakumullah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya lewat Zoom, monggo lewat Zoom. Silakan Ummu Alia. Nah, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izin bertanya ya Ustaz. Iya. Ini mengenai fikih puasa sih Ustaz, kalau boleh izin bertanya. Iya. Ini karena dulu masa masih jahil ya. Bagaimana cara mengganti puasa yang mungkin dulu pernah bukan ditinggalkan sih Ustaz, belum terbayar. Apakah boleh jika dibayar dengan puasa di Senin dan Kamis, tapi niatnya niat puasa qadha, tapi jumlahnya juga saya tidak tahu secara pasti gitu Ustaz. Kalau ibu bisa perkirakan pukul ini aja nilai atau jumlah yang banyak dari puasa tadi. Misalnya ini ragu-ragu nih ya, ini 10 hari apa 15. Ibu milih yang tinggi, milih 15. Kalau tetap harus mengira-kira ya Ustaz? Iya, ngira-ngira saja. Terus ibu mau jadikan kebiasaan Senin Kemis dengan puasa qadha nggak masalah. Yang penting niatannya niatan qadha, tapi disesuaikan dengan Senin Kemis, ibu dapat pahala Senin Kemis juga. Oh begitu ya Ustaz. Iya, karena kan niatnya ya, Ustaz, tetap ya? qadha. Ya, tapi karena bertepatan dengan Senin Kemis dapat pahala di situ. Ya, jadi ibu-ibu yang punya utang banyak puasa misalnya karena hamil menyusui atau dia punya utang karena haid nifas ya dia bisa memanfaatkan kayak gitu. Harusnya pintar ngatur strategi lah. Saya puasa Senin Kemis saja ya, mumpung ada yang puasa juga, terus pas momennya juga kan. Atau ibu mungkin mau paskan dengan ayam lebih juga boleh, dapat keutamaan ayam lebih, tapi niat pokoknya tetap niat qadha, tapi tapi cuma menyesuaikan. Nah Ustaz, Ya. Ada satu lagi pertanyaan boleh Ustaz? Ya silakan. Qadarullah anak saya kan sekolahnya bukan di sekolah salaf ya Ustaz ya. Tapi yang diajarkan itu kadang bacaan sholat itu sedikit berbeda. Beda-beda bacaannya. Iya. Nah sedangkan di rumah ya karena kami juga sedang belajar untuk hijrah, kami ganti yang tadinya misalnya iftitah gitu.
sekarang jadi Allahumma ba'id gitu. Nah, anak saya kan di sekolahnya masih yang seperti itu. Jadi saya sih tetap tanamkan untuk jangan ganti aja gitu. Nah, anak saya kan takut mungkin ya dengan gurunya, tapi baiknya bagaimana Ustaz? Biar alhamdulillah sih anak saya nurut gitu. Sudah dalam setiap sholatnya dia sudah iftitahnya dengan hadis yang lebih sahih. Bagaimana ya Ustaz? Kalau saya ngatur strategi kayak gini ya. Anak saya juga di sekolah umum sebenarnya, tapi di desa sini ya. Tapi kan sini ada TPA. Jadi mereka sudah tahu prinsipnya. Jadi sudah tahu walaupun nanti dengan gurunya, misalnya gurunya itu karena sekolah umum baca niat ya. Ya mereka pakai prinsip kita nggak baca niat. Kadang mereka sampaikan ke gurunya gitu. Pak, kita nggak pakai niat Pak. Nah, ada guru yang tolerir dalam masalah ini. Jadi kita ada yang bisa sampaikan kayak gitu Bu. Jadi guru ada yang tolerir dengan keadaan anak. Guru ini guru agama. Jadi dia bilang, oh ya wes nggak apa-apa. Nah, akhirnya anak jadi bebas ketika itu. Ya mereka cuma tahu saya gurunya bacain. Namun kami dari TPA itu nggak pernah diajarkan kayak gitu ya. Gurunya sadari kan kalau anak-anak ini nggak diajari. Atau yang kedua ini bagi yang sulit ya, karena mungkin nanti dia hadapi ujian umum. Nggak berani, iya. Ya, terus itu kan masuk ujian sekolah juga. Misalnya ketika di ujian sekolah ditanya lafaz niat ini bagaimana? Nah, ini baru dia punya resiko. Karena masalahnya masuk ujian sekolah. Kalau keadaannya kayak gini, saran saya dia ikuti yang di sekolah saja. Tapi dia tahu, oh ini saya cuma menurut sekolah saja, tapi pengamalan saya nggak kayak begini. Biar dia tahu aja. Gitu ya. Dia tahu ada yang formalitas. Dia formalitas dia ikuti, tapi untuk kurangi mudorot kan tentu. Tapi yang keseharian dia tidak lakukan seperti itu, nggak masalah. Oh ya, nah Ustaz. Ya. Soalnya nanti juga ada acara seperti khatmul Quran, tapi anak-anak itu misalnya tasbih baca juz 30 bersama-sama, terus ada prosesinya begitu saat mereka baca dari misalnya dari surat An-Naba ke surat berikutnya itu ada zikir bareng-barengnya juga, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu karena formalitas dia harus ikut, Bu. Akan begitu. Iya, formalitas. Iya. Nggak apa berarti ikut ya, Ustaz? Ya, penting kasih tahu dia ini sebenarnya nggak boleh loh ini. Kamu pokoknya ikut aja guru. Tidak ada tuntunan ya Ustaz ya? Iya. Tidak ada tuntunan ya seperti itu Ustaz? Jadi cukup dia secara formalitas saja biar cari aman. Karena dia sudah masuk di sekolah kayak begitu. Wallahu a'lam. Cukup ya Bu. Jazakallahu khairan Ustaz. Satu lagi dari YouTube silakan. Dari Zoom silakan. Teddy Ferdian tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pekanbaru Ustaz. Iya silakan. Siapa nama? Teddy dari Pekanbaru Ustaz. Silakan. Mau tanya Ustaz masalah zakat. Zakat. Ini ya hubungannya sama orang tua ini Ustaz. Orang tua kan belum ngaji lagi Ustaz. Iya. Sedangkan kita belajar tentang zakat. Iya. Nah, yang saya ketahui dari harta orang tua saya, emasnya kan sudah melebihi dari 85 di atas nisab lah ditambah uangnya Ustaz. Iya. Nisabnya udah sampai, haulnya pun udah sampai, udah berapa kali haul kemarin itu Ustaz. Iya. Tapi untuk haul yang kemarin ini, anak jadi ini Ustaz, jadi bimbang. Kan sebelum haul sampai itu anak kan mau ngasih uang nih rencananya. Iya. Mau ngasih uang, tapi dianya nggak ngeluarin zakat Ustaz. Pas haul sampai itu. Jadi anak nggak anak kasih jadinya. Karena anak merasa nanti uang yang anak kasih malah menambah besaran hitungan zakatnya Ustaz. Iya. Itu menurut Ustaz yang saya ambil apa yang saya lakukan itu seperti apa Ustaz? Saya jadi bimbang gitu kan. Mau ngasih takut yang gini nggak dikasih, takutnya dosa nanti sama orang tua nggak ngasih belajar gitu Ustaz. Sebentar, saya rinci dulu tadi. Tadi kan ada emas, ada mata uang ya? Ya Ustaz. Emasnya berapa gram? Emasnya di atas udah di atas 85 gram, ada 100 lebih kemarin. Emasnya disendirikan, nanti bayarnya zakatnya sendiri, gak digabung dengan uang. Emas bayar zakat sendiri? Udah dia bayar sekali zakatnya Ustaz, waktu anak kasih tahu haul yang sebelumnya. Tapi itu nanti bayarnya tiap tahun Pak untuk emas? Makanya itu Ustaz, karena orang tua ini belum ngaji kan, dia kan dapatnya dari kajian dari ustadz-ustadz di kampung itu, emas itu cuma sekali bayar. Nanti tinggal
bapak yang nasihati orang tua pelan-pelan. Ya, Ustaz. Iya, perlu diluruskan saja, kan tinggal anak beritahu aja itu kurang tepat tiap tahun aja Bu, biar aman gitu. Karena kan masih punya harta, itu masih jadi simpanan dia berupa emas. Itu jadi aset dia itu. Jadi dikeluarkan itu. Terus yang uang tadi nanti pakai standar perak, yaitu di atas 5 juta rupiah. Kalau misalnya ada uang yang simpanan yang dari 5 tahun yang lalu belum dibayarkan zakatnya, berarti dia hitungan zakatnya dari 5 tahun yang lalu. Dia bayarkan tiap tahun sampai saat ini. Jadi dianggap utang seperti itu. Dan dia harus bayar. Yang saya tanyakan, yang kewajiban saya ingin memberi uang ke orang tua itu, Ustaz. Terus? Apakah kalau saya berikan itu, saya merasa nanti menambah hitungan persentase zakatnya, nanti malah saya merasa menzolimi, itu yang saya tanyakan. Enggak masalah, itu urusan lain. Urusan beri, ya urusan zakat nanti urusan sendiri. Urusan zakat nanti diberi pemahaman aja orang tua ya, Ustaz ya? Iya. Ya, Ustaz. Cukup, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, ada telepon langsung? Baik, saya baca dulu lewat YouTube sebentar. Terpisah. Ustaz, ada ikhwan yang mengajak saya ta'aruf. Ya. Tapi saya tidak kenal. Tapi saya tahu bahwa lingkungannya sunnah dan beliau juga. Tapi karena ortu tidak boleh, tidak jadi. Tapi saya lihat IG-nya banyak memfollow perempuan. Apakah dia ikhwan KW? Bisa jadi ikhwan KW ya. Lihat aja dari dia biasa komentari siapa, pergaulannya bagaimana, di kesehariannya seperti apa gitu. Kumpul-kumpul dengan siapa, dengan cewek itu tanggapannya bagaimana. Itu kan ada dari tingkah lakunya kita bisa menilai. Apa hukumnya dropship yang ada biaya pendaftarannya di awal? Jika hanya sekali bayar hukumnya apa? Dan jika dibayar setiap jangka waktu tertentu bagaimana hukumnya? Asalnya boleh ya. Ini tidak mirip MLM. MLM itu kan kalau bayar jadi keanggotaan, kemudian dia punya produk, dapat produk, kemudian dia jual lagi untuk dapat bonus. Inti sebenarnya sih bukan produk ini, namun bonus-bonus tadi ya, karena produk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bonus. Nah, tentang dropshipnya secara utuh nanti insya Allah besok pagi ya kita bahas. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah di Darussalim ada program I'dad Lughah untuk persiapan ke Universitas Islam Madinah? Karena insya Allah Anda mau mendaftar ke sana. Sini nggak ada, karena di sini pesantren masyarakat ya. Kita baru punya dari TPA dan ngajar orang awam, orang umum. Coba cari dulu di kursus bahasa Arab di luar-luar, itu banyak sekali bisa diikuti. Apakah saya harus men-share kajian dan nasihat Ustadz Abdu dan Ustadz lain pada medsos saya jika saya lihat-lihat teman saya tidak ada yang minat terhadap apa yang saya share? Kan kita dakwah itu nggak mesti orang minat ya. Yang penting pasti ada orang baca saja. Kalau itu kamu punya follower di medsos, pasti ada yang baca, nggak mungkin nggak ada yang baca gitu. Tetap di-share saja. Nah, berhubung teman saya banyak yang remaja dan saya ingin men-share ilmu yang saya dapat, tetapi muncul di benak pikiran saya, ngapain di-share, percuma, tidak ada yang mau lihat. Nah, justru ini nanti tanda keikhlasan kita diuji di sini, karena kita ingin banyak yang lihat dulu, like-nya berapa, viewernya berapa gitu. Harusnya share aja. Orang mau baca kayak tidak, kayak ada yang mau share lagi ke yang lainnya, ada yang mau forward lagi ke orang lain. Pokoknya sebar saja. Ya, Allah nanti tahu kita ikhlasnya bagaimana sehingga dakwah itu atau nasihat-nasihat kita bisa tersampaikan juga pada orang lain. Untuk sholat qobliyah zuhur 4 rakaat baiknya dibagi per 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat salam. Dua cara ini boleh ya. 4 rakaat salam satu kali itu boleh, atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Namun yang paling afdol karena paling banyak aktivitas, Imam Suyuti itu katakan makan aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Ini kaidah fikih dari Imam Suyuti dalam Al-Ashba' An-Nadhair. Siapa yang paling banyak aktivitas, maka itu lebih besar pahala. Maka dua-dua itu lebih banyak aktivitas karena lebih banyak ada salam 2 kali di situ. Maka itu lebih afdal. Ada telepon? Baik. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
Afwan Ustaz. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Umur Rafi di Surabaya Ustaz. Iya, Rafi, silakan. Begini Ustaz, ini ada sedikit titipan pertanyaan, tapi memang ini urgent juga Ustaz. Iya. Jadi ceritanya si A perempuan, dia kondisinya yatim, dinikahkan oleh kakaknya laki-laki. Belakangan baru diketahui kalau kakaknya ternyata anak di luar nikah. Nah, apakah pernikahannya ini sah? Apakah kakaknya bisa menjadi wali yang sah? Dan sebenarnya hubungannya A dan B itu bagaimana ya Ustaz? Mengingat A berarti si B kakaknya ini tadi berarti dinasabkan ke ibunya. Nah, ini tentang masalah menasabkan tadi. Secara akte kakaknya itu masuk mana? Kakaknya kalau secara akte bapak dan ibunya. Iya, masih saudaranya kan? Iya, masih saudaranya. Nah, dan KUA itu hukumnya lahiriah seperti itu. Nah, KUA nggak tahu seluk-beluk di belakangnya bagaimana. Itu pertama. Jadi secara hukum di KUA itu sah. Yang kedua, ada masalah khilaf pendapat tentang penasapan tadi anak yang lahir di luar nikah. Ini kembali ke hadis pokoknya adalah hadis yang bicarakan al-waladu lil firash wal ahiru al-hajaru. Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina itu tidak mendapatkan apa-apa. Ini khilafnya itu dari memahami hadis ini. Dulu saya pahami hadis ini berlaku untuk anak yang lahir tadi di luar nikah ya. Namun setelah saya rujuk lagi pendapat dan ini malah jadi pendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada juga Ibnul Qayyim gitu. Hadis ini dipahami kalau ada dua orang, Bu. Ada dua orang, si perempuan ini sudah bersuami misalnya. Terus dia berzina dengan laki-laki lain. Ya. Terus akhirnya hamil. Anak ini nanti yang dari hamil dia tadi ini mau disandarkan pada siapa? Karena bisa jadi dua laki-laki ini debat, suaminya kemudian yang berzina. Maka hadis tadi itu berlaku. Al-waladu lil firash, anak ini sandarkan pada pemilik ranjang yang sah. Yaitu berarti suaminya. Sedangkan yang laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa. Laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa. Maka kalau ada perdebatan, maka yang dibenarkan suami berarti untuk nasabnya anak ini. Ya. Namun kalau tidak ada perdebatan, artinya yang menzinai dia siap tanggung jawab. Ya, dia jadi ayah biologis, dia siap tanggung jawab. Akhirnya secara pernikahan itu dia jadi suami untuk perempuan ini. Secara hukum kalau melihat dari pendapat ini, ya, kondisi kedua ini, maka si suami jadi sah untuk jadi suami dari laki-laki perempuan yang dia pernah zinai tadi. Berarti anak ini disasabkan juga pada dia karena tidak ada yang debat. Sehingga kalau ini dihasilkan hukum seperti ini, Bu, maka konsekuensi si kakaknya itu adalah saudaranya. Karena kan tadi anak di luar ini ya, nikah kan, sebelum nikah sudah hamil ya kan. Nah, maka itu dianggap anaknya. Ya, terus yang berikutnya adiknya tetap adiknya lagi. Nah, pendapat berarti ini mereka tetap mahram ya. Tetap mahram. Sehingga tadi kalau ditanyakan apa tadi, dia jadi wali ya untuk jadi adiknya, wali. sah. Ya, Dan itulah yang diterapkan di negeri kita. Seandainya ibu memakai pendapat yang lain lagi tadi, ibu mau menuntut untuk ulangi akad juga nggak bisa ke KUA karena memang sudah nikahnya sudah sah itu. Nah, hukumnya seperti itu memang. Terus ada pertanyaan yang berikutnya lagi, Ustadz nikahnya sah nggak itu kan dia hamil di luar nikah. Nah, dalam mazhab Syafi'i ya ini tetap boleh dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil. Begitu. Iya, yang penting syaratnya ya tobat gitu. Syaratnya tobat saja. Ya pokoknya kalau itu sudah terjadi pernikahan itu sah, karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu
mani dari hasil perzinahan ini seperti tidak perlu diurus lama-lama lah, bahasa singkatnya kayak gitu. Dia kan mani yang hina karena tidak halal. Ngapain diurus lama-lama? Ngapain tunggu sampai melahirkan? Ya, maka diurus langsung. Nah, jadi memang ada beda pendapat dalam masalah itu. Saya lebih tentram seperti pendapat yang baru saja saya sebutkan ini. Dan saya tuliskan di website rumahisa.com, nanti bisa dicek di pembahasan status anak hasil zina. Ada tulisan baru saya dibandingkan dengan tulisan lama saya dulu. Nah, insya Allah nanti Anda cari. Ya, Teh. Gitu ya, Bu. Ya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Apa hukumnya tadi sudah, Ustaz? Nanti Zoom siap-siap ya. Ana bertanya apakah tadi sudah. Apa hukumnya beli Al-Quran via online mengingat pengirimannya kita tidak tahu, khawatir dilempar-lempar. Asalnya boleh ya. Besok pagi akan saya jawab juga untuk ini prosesnya bagaimana. Sampai asalnya kalau mau beli online itu sama seperti kita beli offline gitu. Dua-duanya sama. Ada telepon langsung? Ya, satu, nanti habis ini siap-siap Zoom ya. Ada yang mau tanya di Zoom, silakan siap-siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Makassar, Ustaz. Jomblo? Iya, Ustaz. Mau tanya apa? Masih SMA, Ustaz. Oh, masih SMA. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Iya. Ana ini, Ustaz, masuk dalam organisasi keagamaan begitu, Ustaz. Iya. Dan terus? Ana kebetulan sebagai ketuanya situ, Ustaz. Terus? Tetapi sekolah ini, Ustaz, tiap tahunnya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti maulid, memperingati Isra Mi'raj dan lain-lain, Ustaz. Dan kita sebagai pengurus organisasi keagamaan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Ustaz. Dan otomatis Ana menjadi ketua panitianya, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah Ana tetap mendapat dosa dari kegiatan tersebut? Tetapi tetap Ana mengingkari dalam hati tentang kegiatan yang dilaksanakan itu, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz. Baik, kondisinya bisa ambil beberapa opsi. Pertama, tidak ikut sama sekali. Dan kalau terpaksa disuruh undur diri dari jabatan tadi, undur diri. Itu paling parahnya. Kondisi kedua, ya, pilihan kedua atau opsi kedua, ambil mudorot yang lebih ringan. Ambil ringan. Misalnya, kalau acara seperti itu ada kegiatan tidak manfaat, kamu ganti dengan, tidak mesti juga kan kamu namakan dengan acara maulid, acara ini, tapi cukup pengajian saja. Pengajian namun mungkin dibuat ada ustadz yang bagus yang ngisi di Makassar sana, kemudian kasih tausiah ketika itu untuk siswa-siswa yang lain. Itu strategi kedua. Itu lebih mengurangi mudarat. Kamu tidak kena risiko apa-apa, ya masa kayak begini suatu yang positif kok tidak disetujui gitu. Ya, Ustaz, tapi begini, Ustaz, tapi tetap pihak sekolah yang menginginkan memang namanya harus maulid, Ustaz. Dan yang diundang otomatis bukan Ustadz Sunnah, Ustaz, karena kalau Ustadz Sunnah yang kita undang untuk mengisi otomatis tidak boleh. Beliau tidak mau. Apalagi acara kegiatan seperti ini, Ustaz. Nah, pilihan yang ketiga berarti kamu tidak terlibat langsung untuk itu. Ya, itu bentuk kepanitiaan sendiri, ada yang ngurus sendiri. Kamu berlepas diri. Oh, begitu, Ustaz. Iya, itu paling. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur pernah masuk di dalamnya, Ustaz, dengan terpaksa itu, Ustaz? Ya, cuma bisa mengurangi mudarat saja. Mana yang lebih ringan? Oh, iya, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Syukur, jazakallahu khair. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Ya, Ustaz, saya bacakan via chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana menyikapi jika seorang anak mengetahui salah satu orang tuanya berselingkuh? Ya Allah. Sudah diberi nasihat namun hanya mengiyakan saja. Syukran, Ustaz. Dinasihati kalau bisa, pertama pengingkaran dulu. Kalau bisa dilakukan diam-diam, kalau belum sadar juga bisa beritahu kepada pasangannya. Misalnya bapak yang selingkuh, beritahu pada ibu. Ya, untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya, itu yang lebih aman dan biar maksudnya tidak terus berlanjut. Ada lagi? Ada, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, Ana ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan zuhud dan tidak tamak pada dunia? Lalu,
Mohon nasihat Ustadz, cara bersikap di tengah-tengah orang tua yang sedang tidak akur. Contohnya saling sindir dan sindir menyindir. Jazakumullah khairan. Nah, zuhud ini pada masalah kita paling mudah adalah memahaminya sibuk pokoknya dengan akhirat. Dunia cuma seperlunya. Bukan berarti kita tinggalkan dunia sama sekali ya. Dunia kita tetap tadi walaupun jadi musafir pun kan tetap dia mampir. Minum, dapat di masjid, sholat, itu kan musafir kayak begitu. Maka diambil seperlunya. Seperlunya sudah dapat, dia ganti kesibukan lagi dengan akhirat gitu. Misalnya nih kalau mau terapkan keseharian ya, saya punya target ini pagi saya ngaji, malam ngaji lagi, yang lainnya saya gunakan untuk dunia saya. Namun saya harus fokus nih ngaji ini berturut-turut ada tema saya harus selesaikan gitu. Konsekuensinya kayak gitu. Sehingga ketika ada hal dunia bertabrakan, misalnya ada hal nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting, kita masih bisa tunda, masih bisa pending itu. Aduh, ini saya nggak lakukan lagi, ini pas jam kajian saya ini jam 8 sampai jam 9. Saya bukan sibuk dengan ini saja. Pagi juga kayak gitu. Jadi dia sudah punya target. Itu tanda dia itu pentingkan akhirat. Beda kalau dia cuma sekadar ngaji, itu cuma sekadar ambil saja. Ini mumpung luang lah. Biasanya mumpung luang ngaji. Maka akhirnya mengambilnya separuh-separuh, ilmu tidak dapat utuh. Padahal ada ilmu yang ustadznya itu sampaikan secara berjenjang, bertahap, bertingkat. Yang materi sebelumnya itu nanti akan berlanjut lagi ke materi sesudahnya begitu. Nah ini yang tinggal kita mau prioritas dunia itu seperti apa. Terus untuk nyikapi tentang orang tua yang bertengkar tadi, ini agak sulit ya. Kalau anak selesaikan ini agak riskan, berisiko. Coba cari orang ketiga gitu untuk menyelesaikan masalah ini, jangan anak. Karena anak bisa dihardik sama orang tua, dimarahin malahan, dan dia dianggap kecil gitu. Beda kalau mungkin paman yang nasihati, ada nenek yang nasihati, ya itu lebih baik daripada anak secara langsung. Namun kalau dia mau nasihati juga, nasihati pelan-pelan, tetap menunjukkan hormat, menunjukkan sayang gitu. Dan jangan sampai memihak dulu salah satu, karena nanti punya risiko besar di situ. Wallahu a'lam. Satu lagi silakan. Ya. Masih ada. Ustadz, bukankah wanita juga bisa terfitnah seperti laki-laki? Iya. Seperti kisah wanita yang terfitnah dengan Nabi Yusuf dan kisah laki-laki tampan di zaman Umar bin Khattab yang membuat banyak wanita terfitnah. Ya, tapi betul. kenapa setiap taklim sering dikatakan wanita adalah fitnah laki-laki? Bukankah juga sebaliknya? Tapi besarnya fitnah wanita itu lebih besar ya daripada laki-laki ya. Karena risiko paling besar, faktor paling besar itu dari perempuan. Ketika perempuan itu menggoda, dia tidak menutup aurat, dia suaranya dia buat mendayu-dayu, wah itu sudah responnya lebih luar biasa. Ya laki-laki ada seperti itu, tapi tidak seperti perempuan akibat besarnya. Jadi dampak besarnya yang dilihat ya di sini. Dan kasus-kasusnya yang ada. Beda dengan tadi cuma 1-2 kasus. Dia tidak terlalu banyak dibandingkan kalau perempuan fitnahnya begitu luar biasa. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi satu lagi? Ada Ustaz, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin bertanya, apakah memungkinkan membawa istri Ana sambil kuliah S2 di Saudi di saat beasiswa Ana tidak mengakomodasi untuk pasangan? Ini saya belum tahu kuliah di mana ya, pertama. Terus yang kedua, kalau pengalaman saya, kampus saat ini kebijakan tiap kampus beda-beda ya. Nanti dilihat kebijakan tiap kampus. Waktu pengalaman saya itu istri tidak ditanggung sama kampus, sehingga mahasiswa nanggung sendiri, dan itu butuh biaya besar sampai biaya apartemen di luar, kehidupan, nanggung keluarga, dia harus siap nanggung sendiri. Risikonya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, boleh satu dari Raisan Ustaz ya? Ya, silakan satu lagi. Andika P. Kirana. Ya, silakan. Atau Umu Faros. Sufianti.
Saya bacakan satu lagi aja Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum. Silakan Om, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari teman, itu kan dia mempunyai saudara ipar yang kerja di kapal pesiar, yang notabene kan kebanyakan itu untuk membawa turis-turis asing yang mungkin di dalam itu banyak maksiat, apa zina atau judi atau gimana. Itu gajinya halal atau haram ya Ustaz? Yang kedua, itu kalau kita menerima pemberiannya itu boleh nggak? Baik. Yang tadi dia bekerja di kapal pesiar. Ini pekerjaannya masih umum ya. Dia kan nggak selamanya layani yang maksiat di situ. Kalau dia misalnya cuma catering, layani makan, dia tidak layani minuman keras, cuma layani bersih-bersih kapal begitu. Ini kan nggak termasuk, nggak terlibat langsung. Beda kalau memang dia jadi bartender yang harus kerjanya di bar, kemudian nanti layani miras. Nah ini beda, ini kan layani langsung, maka masih umum di situ. Asalnya masih boleh, tetapi tergantung rincian pekerjaannya. Terus yang kedua, kalau seandainya itu pekerjaannya haram, terus dia beri sesuatu kepada yang lain, maka kaidahnya adalah sesuatu yang diberi dengan cara yang halal kepada yang lain, yang diberi itu boleh manfaatkan. Orang yang diberi boleh manfaatkan. Misalnya ini ya, prakteknya atau kaidahnya ya, ada orang bekerja riba, terus kita dikasih ya uang oleh dia atau kita ditraktir oleh dia, gaji pokoknya riba. Iya. Tapi karena gaji ini itu haramnya untuk dirinya, kalau dia pakai untuk jual beli, dia kasih hadiah, dia traktir orang, maka berpindah tangan, maka statusnya jadi berpindah lagi. Bukan lagi jadi dana riba, namun sudah berubah jadi halal. Sama seperti dia datang ke warung beli sesuatu, kan muamalah jual beli. Dalilnya adalah dalilnya orang Yahudi dulu itu pekerjaannya itu haram itu banyak, tapi Nabi SAW masih muamalah dengan dia. Penghasilannya kan berarti masalah, tapi Nabi SAW masih muamalah dengan dia, diberi sesuatu pun Nabi masih terima, menunjukkan kalau dia beri dengan jalan yang halal, hadiah, jual beli, kita masih boleh manfaatin. Begitu ya Ustaz? Iya. Meskipun itu orang tuanya ya Ustaz yang dikasih ya. Maksudnya kalau kita tahu dia tidak ada penghasilan lain selain yang haram itu ya Ustaz. Terus? Makanya kita bisa dalam arti boleh menerima pemberiannya meskipun diberi hadiah atau mungkin ibunya diberi bulanan itu boleh ya Ustaz? Kalau itu ibunya diberi bulanan, selama memang tidak ada yang lainnya, boleh dia manfaatin ibunya. Oh gitu nggih. Iya. Ya Ustaz, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Satu terakhir di Zoom, baru saya beralih lagi ke sini ke YouTube. Adika P. Kirana, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Iya. Saya mau tanya Ustaz, kemarin saya dengar kalau alasan Fir'aun membunuh bayi laki-laki di zamannya itu karena dapat ramalan, itu benar apa salah ya Ustaz? Saya belum tahu yang itu. Yang pasti kalau dia bunuh bayi laki-laki karena dia sudah dapat ramalan kalau nanti ada laki-laki yang nanti akan menguasai Mesir, menghancurkan dia. Itu memang ceritanya seperti itu ya Ustaz? Iya. Terus? Oh ya, terus itu yang membaca kehitung baca ramalan atau enggak Ustaz itu? Enggak usah ngurus-ngurus Fir'aun lah, dia wong kafir kok. Iya Ustaz. Iya, ngapain ngurus dia? Terus? Yang kedua ini Ustaz, kasus di sekolah saya. Sekolah saya itu kan ngadain event ya Ustaz. Iya. Saya bukan panitia, tapi saya tahu kalau eventnya itu yang banyak mudorotnya lah bahasanya begitu. Ada panitia khusus yang mereka bertugas untuk mencari dana, kemudian setiap istirahat itu keliling jualin jajanan makanan Ustaz. Tapi nanti keuntungannya untuk biayai acara tadi, event tadi. Iya. Nah saya lapar beli itu, apakah saya termasuk kontribusi di dosa itu atau enggak Ustaz? Apa semua dipakai untuk ini? Acara yang bermasalah? Iya, semuanya dipakai untuk event itu, dana uangnya. Kalau tahu seperti itu nggak beli di dia, kecuali darurat.
Gitu ya Ustaz ya. Iya. Ya. Kemudian ini Ustaz, boleh nggak sih untuk anak-anak kita mengilustrasikan kisah Nabi dan Rasul itu dalam bentuk gambar, tapi gambar Nabi dan Rasulnya itu di flat mukanya Ustaz? Nggak kelihatan maksudnya? Ada bentuk tubuhnya, tapi wajahnya itu didatarin. Iya, yang penting nggak boleh kelihatan jelas. Iya. Masih boleh? Masih boleh. Iya. Kemudian ini Ustaz, kan ada hadis yang jelasin kalau kita membaca 100 ayat dalam suatu malam dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Iya. Itu apakah kita boleh baca surat pendek dibaca berkali-kali sampai total ayatnya 100? Kalau makna tekstualnya sih iya. Tapi kalau makna yang lebih bagus adalah baca ayat 100 gitu, tidak diulang-ulang satu surat. Iya, Ustaz. Iya. Baik, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, saya beralih ke YouTube. Kalau ada telepon silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa ini? Dengan Rahmi di Cibinong. Rahmi di Cibinong, ya silakan. Iya, Ustaz. Jadi mau bertanya tentang kan saya ngajar di sebuah sekolah swasta, Ustaz. Terus? Nah, jadi biasanya di sekolah-sekolah seperti itu kan akan ada kegiatan-kegiatan ya Ustaz, kegiatan keluar ataupun di dalam. Nah, biasanya setelah kegiatan itu akan ada uang lebih, entah itu mungkin lebih uang anak-anak yang lebih gitu Ustaz gitu. Atau enggak uang insentif karyawan yang lebih kayak gitu Ustaz. Nah, uang lebih itu biasanya dimainin di notanya Ustaz kayak gitu. Nah, itu kalau untuk anak-anak, uang anak-anak memang uang anak-anak dimainin di notanya, nanti uangnya disimpan tapi untuk anak-anak lagi Ustaz, ataukah boleh seperti itu Ustaz? Mainin nota bohong nggak berarti? Iya Ustaz. Ya sudah berarti. Nggak boleh seperti itu berarti Ustaz, walaupun itu untuk anak-anak lagi uangnya. Iya kan, tadi bohong nggak? Iya Ustaz. Iya, bohong dosa besar. Iya kan? Tapi kalau misalnya notanya memang ternyata maksudnya notanya sudah pas gitu, ternyata uangnya memang lebih gitu, Tat. Maksudnya gimana ya? Dari sananya segitu gitu, Tat. Ternyata pas kita ngasih dikasih diskon gitu, Tat. Nah, beritahu juga, beritahu. Oh, beritahu ke bendahara gitu ya. Oh, baik. Perbuatan keliru itu nggak bisa jadi baik. Kalau jelek ya jelek gitu. Penjahat tetap penjahat. Ya, walaupun kamu bilang misalnya Robin Hood bela orang miskin, dia itu rampas harta-harta orang kaya, dia penjahat tetap penjahat gitu. Nggak bisa merubah status dia jadi baik gitu. Oh, kamu bela orang miskin. Oh, nggak bisa. Dia rampok, ngambil harta orang, penjahat tetap penjahat gitu. Yes, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Baik. Satu lagi ya, Ustaz. Jadi kan kalau ada orang punya tai lalat itu, Ustaz, tai lalatnya hidup, cuman hidupnya agak lambat gitu saat pertumbuhannya. Boleh nggak, Ustaz, dihilangkan? Secara umum asalnya tidak dihilangkan. Karena nanti merubah ini ya. Namun asalnya jadi sesuatu yang kita miliki itu, jadi misalnya ada yang diperintahkan untuk dihilangkan, ada yang dibiarkan, ada yang didiamkan. Yang dihilangkan misalnya bulu kemaluan, bulu ketiak, itu kan dihilangkan itu. Ada yang diperintahkan untuk dibiarkan, ada jenggot untuk laki-laki. Perempuan paling bagus dengan rambutnya yang panjang. Nah, itu diperintahkan dibiarkan. Ya. Alis mata, bulu mata dibiarkan gitu. Nah, asalnya seperti itu. Nah, yang lainnya yang tidak disebutkan di sini, ya asalnya memang tidak ditegur oleh syariat, artinya tidak dibicarakan, nggak diutak-atik, lebih aman. Tapi kalau misalnya satu saat nanti dia tambah besar dan sedikit mengganggu, boleh dihilangkan. Kalau ada mudorot baru nanti mau operasi silakan. Oh gitu, Ustaz.
Cukup? Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Kan saya pernah dengar Ustaz, walaupun ke kajian itu tidak boleh naik Gojek gitu Ustaz. Gojek yang di atas motor berduaan walaupun itu Gojek. Itu bagaimana menanggapi pendapat seperti itu kayak gitu Ustaz. Sedangkan kalau naik kendaraan umum yang memang seperti angkot atau bus kayak gitu, itu biasanya terkendala oleh waktu yang agak lama perjalanannya, dan sedangkan kita nggak punya waktu sebanyak, tidak cukup waktu gitu Ustaz untuk menempuh dengan angkutan umum yang banyak orangnya kayak gitu Ustaz. Ya, ngatur waktu makanya. Jadi mau tetap diusahakan tidak naik Gojek gitu Ustaz. Ini kan laki-laki perempuan, kecuali ada Gojek perempuan kamu milih. Ya, baik Ustaz. Gitu ya? Iya Ustaz. Cukup? Terus Ustaz satu lagi terakhir. Jadi Ustaz, jadi ada teman saya cerita gitu Ustaz, pernah berbuat zina gitu Ustaz, tapi Dia habis berbuat zina, terus? ya tapi maksudnya iya zina ya Ustaz ya, tapi tidak melewati maksudnya tetap aja berpegangan tangan dan lebih dari itu Ustaz kayak gitu. Nah, terus udah tobat gitu Ustaz, tobat, tapi ternyata setahun setelah itu suami saya itu terulang kembali gitu Ustaz. Nah, tapi setelah itu tobat lagi gitu Ustaz. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti itu Ustaz? Ya, dia tobat yang pertama kalau memang itu benar, nasuha, diterima, dia butuh tobat yang baru lagi. Namun jadi tanda tanya, kalau seorang muslim kan tidak mungkin terjerumus dalam dosa yang sama itu 2 kali. Sudah tahu jalan itu ada lubang, kok jatuh lagi 2 kali? Kan bodoh namanya itu. Jadi kalau misalnya dia terpikiran Ustaz nanya gitu Ustaz, mau menebus gitu kan Ustaz, dosa yang telah dilakukan, terus baca-baca katanya dipukul dengan apa gitu Ustaz. Apa benar Ustaz ada yang seperti itu? Dicambuk. Itu lakukan oleh pemerintah, bukan orang sembarangan yang lakukan, pemerintah yang lakukan. Oh gitu Ustaz. Ya, cukup ya? Iya Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan saya baca terakhir dari YouTube. Bermain game, tapi kalau saya mencoba menyendiri, kadang saya malah jadi sombong, kayak orang paling pintar gitu. Ustaz, bagaimana cara mengajak teman saya agar berhenti bermain game? Asalnya tidak sampai dihukumi haram ya, tergantung waktu permainannya kayak bagaimana gitu. Nanti bisa lihat artikel saya di remajaislam.com, saya sudah membahas ini. Manakah yang lebih utama, milih ikhwan yang baik akhlaknya namun belum berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau ikhwan yang kurang baik akhlaknya namun sudah mengenal manhaj salaf? Kalau bagus akhlaknya namun belum berakidah, rawan di sini ya. Dari sisi kalau akidahnya menyimpang di situ. Namun kalau akidahnya sudah bagus, akhlaknya kurang juga, dari sisi ini juga rawan. Maka timbang-timbang ya, mana yang lebih parah gitu. Kalau yang dia belum ngaji tadi tapi masih bisa belajar, ya nggak masalah, itu dipilih, yang penting akhlaknya itu bagus. Terakhir, bagaimana hukumnya belanja online dengan via bayar COD? Apakah tidak masalah? Selain barang ribawi seperti emas perak, boleh. Ya, selain emas perak boleh. Terus ini bolak-balik tanya saya terus ini. Ustaz, saya mimpi ketemu Syekh Suraim, tapi bisa berbicara Indonesia, apa takwilnya? Dari kemarin saya sudah jawab, saya tidak tahu, nggak usah tanya ulang-ulang, nggak akan dijawab. Apakah putri Rasulullah SAW, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum punya anak? Kalau Zainab ada ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum saya belum tahu ceritanya. Soalnya jarang dengar ceritanya Ustadz yang sering Hasan dan Husain. Kalau Zainab ada, yang pernah anaknya Zainab itu main-main dengan Nabi SAW, pernah ada ceritanya. Baik, itu saja yang kita bahas karena besok pagi ada kajian penting. Silahkan nanti kita bahas yang saya selanjutnya bahas cetakan ke-23 ya. Nanti bisa pesan, saya sebarkan ini di medsos, nanti bisa dimiliki. Ini harga diskon jadi 150.000 ya, masih murah dari harga sebelumnya 170, mungkin ada yang jual 180 ya. Nah, ini punya kelebihan dari sebelumnya, masih hardcover tapi ada pembahasan dropship. Jadi yang punya cetakan 15, cetakan 12 itu masih cetakan lama sekali. Nah, pembahasan lebih lengkap itu ada di sini semuanya. Ada sekitar 680 halaman. Jadi lebih tebal daripada cetakan sebelumnya.
Baik, itu saja. Sampai jumpa besok pagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan dimudahkan urusan kita terus diberi istiqomah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.